siang, Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Saya Ria Grafiana Runte dari SD Impres 25 Ambon, calon penggerak angkatan 7. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan guru saya, yaitu Ibu Kristina Kuai, SPD, guru kelas 4. Ya, baik, kita akan memulai percakapan pra-observasi di saat ini. Selamat siang, Ibu Tina. Selamat siang, Ibu Ria. Apa kabar hari ini? Sehat walafiat. Amin. Iya, Ibu Tina, saya akan melakukan percakapan pra-observasi untuk melakukan supervisi kelas pada kelas Ibu Tina. Bolehkah saya mengetahui mata pelajaran apa yang akan Ibu ajarkan? Ya, mata pelajaran yang saya ajarkan adalah mata pelajaran IPA, PS, dan Bahasa Indonesia. Kalau begitu Ibu akan mengajarnya pada hari apa, Ibu? Hari Kamis. Hari Kamis, ya. Baik, Ibu. Dengan demikian, saat pembelajaran itu tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai? Ya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu yang pertama, siswa memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. Yang kedua itu siswa dapat memahami hubungan manusia dan lingkungan dengan tanggung jawab. Dan yang ketiga itu siswa mengetahui salah satu contoh sumber energi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, terima kasih. Melalui tujuan pembelajaran itu, Ibu, area pengembangan apa yang akan Ibu capai saat pembelajaran nanti? Area pengembangan pembelajaran yang dicapai adalah bagaimana siswa mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dengan energi listrik dengan bertanggung jawab. Lalu yang berikut itu ada observasi tentang kegiatan siswa di kelas pula. Lalu yang berikut itu memahami siklus hidup beberapa hewan dengan penuh rasa kepedulian. Ya, berarti itu ada penilaian secara pengetahuan dan juga keterampilan serta observasi, ya, Ibu? Iya. Iya, baik, terima kasih. Ya. Setelah saya menanyakan 2 pertanyaan itu, ada satu pertanyaan lagi, ya, Ibu. Menurut Ibu, strategi apa yang akan Ibu siapkan dalam pembelajaran ini? Ya, strategi yang saya sudah siapkan dalam pembelajaran ini adalah tanya jawab, ceramah, dan pembagian kelompok sesuai kesiapan belajar. Baik, terima kasih. Berarti pembelajaran yang Ibu lakukan secara diferensiasi, ya, Ibu. Ya. Baik, terima kasih, Ibu. Kalau begitu kita akan berjumpa pada hari Kamis untuk saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Terima kasih Ibu Tina, selamat siang. Sama-sama Ibu Ria, selamat siang. Ibu, guru, dan teman-teman, shalom. Shalom. Apakah anak-anak semua sehat hari ini? Sehat, Bu. Terima kasih. Kalau anak-anak sehat berarti anak-anak sudah siap untuk kita belajar di hari ini. Karena itu sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, anak-anak semua dipersilakan berdiri dan sama-sama kita melakukan salam profil pelajar Pancasila. Salam Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, berbakat kritis, kreatif. Terima kasih semuanya, dipersilakan duduk. Bersama kita melakukan salam profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berakhlak kritis. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan tema 9, yaitu Kayanya Negeriku, dan subtema yang pertama yaitu kekayaan sumber energi Indonesia. Iya, anak-anak semua, siapa di antara anak-anak yang tahu apa itu energi? Adakah di antara anak-anak
tahu apa itu energi? Ada? Energi ini adalah usaha untuk atau merupakan kemampuan untuk melakukan usaha, dan energi ini tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Tetapi energi ini diciptakan untuk dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga atau tidak? Ya, energi yang dapat kita lakukan dari hari lepas hari, siapa bisa sampaikan begitu dulu energi apa saja? Ya, energi panas, energi listrik, energi apa lagi? Ya? Energi air. Siapa lagi yang punya jawaban lain? Energi? Ayo silakan. Ya? Energi yang biasa kita gunakan oleh manusia sebagai bahan bakar. Apa? Energi batu bara itu. Batu bara, bagus. Siapa lagi? Ya? Minyak bumi. Siapa lagi? Energi yang kita gunakan sebagai bahan bakar. Kalau dulu naik motor pakai apa dia? Motor. Bensin. Oh. Coba kalau kita masak di kompor pakai apa? Dan semua itu dia menunjang kehidupan kita dari hari lepas hari. Karena itu, karena kita sama-sama Bu Guru membaca bacaan singkat ini tentang energi, lalu kita sama-sama akan menjawab pertanyaan yang ada. Semua dengan Bu Guru baca bacaan singkat ini tentang energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi, dan sumber energi yang biasa kita gunakan oleh manusia adalah bahan bakar minyak yang biasa kita singkat BBM. Masih ingat tak? Di tempo kan lagi kita bilang BBM naik dan sebagainya. Namun ketersediaan bahan bakar ini tersebut semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Arus air untuk membangkit listrik merupakan salah satu penggunaan energi alternatif. Selain air, contoh lainnya yang termasuk sumber energi alternatif ini yaitu matahari, angin, panas, limbah, dan sisa tanaman, pertanian, dan kotoran ternak. Dan selain itu, sumber energi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif yang harus ramah lingkungan. Demikian bacaan singkat yang Guru baca. Dari bacaan ini anak-anak yang sudah didapati hari ini menjadi bekal bagi anak-anak. Anak-anak pulang ke rumah bisa mengulangnya kembali supaya materi ini dapat memperlengkapi anak-anak untuk bermanfaat bagi anak-anak punya pendidikan ke depan. Karena itu pulang di rumah sambil bermain, tapi dapat ulang kembali materi yang disampaikan. Bisa kan anak-anak? Bisa. Iya. Itu materi yang mereka ajarkan di hari ini. Kita akan masuk pada pembelajaran berikut, materi yang berikut lagi. Anak siap, lalu kita akan istirahat sebentar dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita di saat berikutnya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu semua, hari ini bersama saya Ria Grafiana Runte dari SDN Pres 25 Ambon, calon guru penggerak angkatan 7. Hadir di saat ini bersama saya Ibu pengajar praktik saya, Ibu Dela Moritz, dan yang kedua Ibu Tina Kwai yang merupakan rekan guru saya pada SDN Pres 25 Ambon. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah saya mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Tina pada kelas 4. Selamat siang Ibu Bella. Selamat siang Ibu Tina. Terima kasih untuk waktunya bagi saya. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas bersama Ibu Tina. Ibu Tina, setelah hari Kamis kemarin saya bersama Ibu Tina ada di kelas untuk melakukan observasi
terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan adalah hal yang saya temui. Yang pertama itu pada saat Ibu mengajar, Ibu tidak menggunakan media pembelajaran. Dan yang kedua itu menurut saya Ibu memang sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, sudah membagikan anak-anak dalam menggunakan pemetaan, tetapi menurut saya itu belum maksimal karena ada kesiapan belajar maupun minat belajar anak itu saya lihat belum baik. Dan yang ketiga itu di dalamnya itu tidak ada KSD. Terhadap ini Ibu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mungkinkah ada kendala yang ditemui sehingga bisa terjadi seperti ini Ibu? Iya, terima kasih Bu Mia untuk pikiran yang baik terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas di hari kemarin, dan kendala yang saya dapati ketika mengajar tanpa menggunakan media pembelajaran adalah yang pertama itu anak-anak cepat bosan. Anak-anak lalu tidak aktif 100% dalam mengikuti pembelajaran, dan lewat kendala itu saya lalu sendiri diri sendiri introspeksi diri sendiri bahwa kalau pembelajaran tanpa media pembelajaran, bahwa pembelajaran itu dengan sendiri tidak berhasil, sehingga kedepannya kebetulan kemarin observasi yang Ibu Ria lakukan kepada saya itu sudah di akhir tahun pembelajaran ini, sehingga di tahun pembelajaran yang baru di semester pertama nanti saya lebih siap lagi untuk melakukan pembelajaran yang terbaik, bagaimana kesiapan minat belajar siswa di kelas, maka media-media pembelajaran yang saya lakukan supaya pembelajaran itu benar-benar membuat anak itu dia bisa menyerap dan dia menjadi pegangan bagi anak itu untuk bisa dia berkarya sebagai anak Indonesia. Terima kasih Bu Tina. Berarti Ibu akan menekan kembali anak-anak itu dengan baik. Iya, di tahun ajaran yang baru, semester baru, sebelum pembelajaran mulai, saya akan membuat pemetaan minat belajar, kesiapan belajar siswa kembali dengan baik, supaya benar-benar pembelajaran yang saya sampaikan itu anak-anak bisa mengerti. Baik, terima kasih Bu Tina itu untuk pemetaan. Kalau dengan menggunakan alat peraga itu untuk pembelajaran, Ibu akan menggunakan apa? Kalau alat peraga untuk pembelajaran yang pertama mungkin yang lebih tertarik itu difokuskan kepada PowerPoint, ya PPT yang harus saya siapkan, karena saya berpikir bahwa dengan menggunakan PPT, PowerPoint, pembelajarannya lebih menyenangkan dan membuat anak itu lebih aktif untuk belajar. Benar sekali Bu, PPT maupun mungkin ada videonya itu ya. Mungkin berarti perubahan yang akan dilakukan pada tahun pelajaran yang baru, karena memang ini sudah menjadi akhir, anak-anak sudah mengikuti tes, jadi otomatis minggu depan ini anak-anak sudah tes, jadi otomatis tidak ada pembelajaran lagi. Oke, terima kasih Bu Tina untuk waktunya bagi saya. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Dela sebagai pengajar praktik untuk memberikan masukan kepada kami dalam melakukan percakapan pasca observasi kelas yang telah kami lakukan di hari ini. Oke, terima kasih Ibu Ria, juga Ibu Tina yang sudah dalam proses praktek, berbagi praktik, bahkan juga langsung mempraktekkan di kelas untuk anak-anak. Dan memang pada prinsipnya dalam proses pembelajaran itu kita harus berpihak pada anak, sehingga tujuan dari apa yang kita ingin capai adalah keberhasilan anak-anak kita dalam proses belajar yang sudah dibuat oleh Ibu Tina. Mungkin Ibu Ria sudah lihat
secara langsung hal-hal apa saja yang memang merupakan kendala. Dan ini menjadi satu catatan penting bagi Ibu Lina, dan pasti akan ada perubahan yang lebih baik lagi. Dan semoga dengan coaching ini membuat kita dapat berkomunikasi ya, saling memberikan masukan, berbagi praktik saja yang adanya kita punya kegiatan coaching yang tahapan-tahapan yang sudah Ibu Ria dapatkan selama berada pada proses di kegiatan guru penggerak belajar pada modul 3 ya. Saya bangga sekali. Semoga kedepannya lebih baik lagi, dan mungkin itu saja dari saya masukannya. Terima kasih untuk keaktifan dari Ibu Ria dan juga kerjasama yang baik dengan teman-teman di lembaga ini. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Pati. Terima kasih. Kami boleh melakukan percakapan di saat ini, dan sampai jumpa.